Aduh, barudak sebegininya ya. Sip lah, benar lah. Sip. Kebelah wetan bata. Karetan kare. Aduh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Dani Haryanto, mahasiswa Teknologi Pangan semester 3 Universitas Islam Al Kuningan, akan memenuhi tugas fisiologi teknologi pasca panen. Dosen pengampunya pada Pak Slamet Adi Kusuma, SPD MTP. Mau ngapain? Mau observasi apa? Ayo kita ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya lagi ada di rumah Bapak Kasna di Desa Garawangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Pak Kasna ini adalah penanam bawang merah. Berarti komoditasnya bawang merah ya Pak ya? Bawang Sumenep. Bawang merah berarti varietasnya bawang Ya, Sumenep. Ya. Betul. Nah, kali ini aku mau cerita tentang bawang Sumenep, varietas dari atau varian dari bawang merah. Barangkali ada yang belum tahu, bawang ini biasa dipakai untuk bawang goreng, semacam di model apa namanya mie instan gitu ya. Langsung aja kita identifikasi, oke? Komoditasnya bawang merah, lalu juga jenis varietasnya bawang Sumenep. Harganya ini kalau yang bibit harganya itu 30.000, kalau yang bibit kawak atau bibit unggul itu sekitar 60.000. Nah, Pak Kasna biasanya menanam bawang di luas tanah sekitar 30 bata. 30 bata berapa ya? Nanti deh. Nah, lokasi penanaman di Desa Garawangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Ciri-ciri karakteristiknya dari fisik ya, kalau warna itu kalau sudah matang itu warnanya merah pucat atau merah muda. Teksturnya juga padat, keras, dan kulitnya juga tipis. Bentuknya lonjong dan juga ukurannya kurang lebih 2-3 cm. Dan kadar airnya pun lebih sedikit daripada bawang merah. Nah, berikutnya mengenai teknologi. Ini masih tradisional ya, masih konvensional. Menurut beliau, alatnya pun masih sederhana. Masih menggunakan cangkul, celurit, dan juga tangannya. Cara pembersihan masih dipakai ayakan atau dikepuk-kepuk pakai tangan. Penanganan pasca panen selain dibersihkan, lalu juga dijemur sebelum dimasukkan ke karung atau gudang. Nah, setelah disimpan ke gudang atau ke tempat yang teduh, tidak boleh lembab. Jadi ruangannya itu tidak boleh lembab ya. Karena karena bawang Sumenep juga mengalami transpirasi, respirasi. Kalau transpirasi kan melepaskan air ya dari umbinya atau penguapan. Kalau respirasi berarti mengambil oksigen ya, O2, dan melepaskan karbon dioksidanya gitu, CO2. Nah, oksidasi enzimatis dari bawang Sumenep ini juga kan, bawang Sumenep kan tidak mudah rusak ya karena teksturnya tadi padat dan juga keras. Terkecuali terkena gesekan atau terkikis gitu ya, kesilet atau juga kepecah atau juga mungkin kena benda-benda tajam. Itu tentu dengan cepat akan terjadi oksidasi enzimatis. Nah, gimana caranya kalau kita tahu bawang itu sudah matang atau bagus? Itu yang tadi dibilang warnanya berubah menjadi pucat merahnya ya, nggak seperti bawang merah kan. Kalau bawang merah kan merah gitu ya, pekat. Nah, kalau si bawang Sumenep ini warnanya berubah menjadi merah muda atau pucat gitu. Kalau berbicara tentang identifikasi kerusakan itu biasanya ya ada patogen tuh atau jamur, lalu juga warnanya itu berubah menjadi ungu atau ada hama gitu ya, ulat. Dan cuaca pun mempengaruhi ya, apalagi kalau hujan terus. Nah, dari materi-materi yang didapat di kelas memang betul ya, memang ada setelah pasca panen gitu ya, masih terjadi yang namanya respirasi, transpirasi gitu ya. Nah, ini juga harus betul-betul ditangani. Contohnya misalkan adanya pembersihan dulu, adanya pengeringan, terus lalu ada penjemuran gitu ya, ada penyimpanannya harus di tempat yang tidak lembab atau lembab. Nah, untuk bawang Sumenep ini kan harus disimpan di yang tidak lembab ya gitu. Jadi betul-betul sangat relevan dengan mata kuliah fisiologi teknologi pasca panen gitu. Jadi dan juga memang nanti terjadinya oksidasi enzimatik gitu ya. Tidak boleh rusak, tidak boleh cacat, masalah hama, lalu juga patogen. Ya, pokoknya ada relevan banget, realistis dengan yang ada di lapangan.
Nah, kata bapak ada rekomendasi nih. Katanya sebelum dipanen 2 atau 3 hari itu harus disiram dulu si bawangnya ini. Kalau tidak hujan ya, kalau hujan nggak usah disiram. Tentu agar mudah dicabut, lalu juga mengurangi resiko kerusakan, dan juga nanti mempermudah untuk pembersihannya ya. Sortasi dan juga grading dilakukan ya teman-teman sama bapak. Nah, memang untuk agar terjamin nilai ekonomisnya, lalu juga terjamin kualitasnya, mutunya gitu. Di akhir juga bapak memberitahu kepada saya tentang bibit yang baik, yang bagus gitu ya. Biasanya bapak bilang itu tadi bibit kawak gitu ya, bibit unggul. Nah, beliau menyimpannya di atas di atas genteng lagi, di atas apa sih namanya itu, para gitu ya, atau di atap. Nah, yuk kita intip. Videoin. Ya udah dipencet belum? Ke belakangin teh putar. Ada. Sebelum pulang, saya diajak lu mampir ke lahannya, tapi karena sudah malam ya, beginilah suasananya, kondisinya, dan pencahayaannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.